Pernah nggak sih kepikiran kalau apa yang kita makan setiap hari itu bisa jadi sumber masalah atau malah jadi solusi paling manjur buat kesehatan kita? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas cara pandang dari Dr. Zaidul Akbar yang intinya sederhana banget, makanan. Oke, ini dia rute kita hari ini. Kita mulai dari ngeliat apa sih yang salah dari makanan zaman sekarang. Terus, kita bakal lihat gimana tubuh kita itu sebenarnya punya tombol reset yang canggih banget. Setelah itu, kita bahas 2 cara jitu buat neken tombol itu. Dan terakhir, kita bakal ngobrolin sehat dari sisi yang lebih dalam, bukan cuma soal diet. Yuk, kita mulai? Masuk bagian pertama. Coba deh, ingat-ingat, kenapa ya habis makan siang tuh rasanya jadi ngantuk berat? Atau kenapa cuma buat ngikat tali sepatu aja, kadang rasanya udah ngos-ngosan? Nah, menurut Dokter Akbar, jawabannya itu ada di depan mata kita ya, di piring makan kita itu sendiri. Perasaan capek, badan sakit semua, berat badan susah turun, ini tuh ternyata dialami banyak banget orang. Kata Dokter Akbar, akarnya cuma satu. Kita seringkali salah ngasih bensin ke tubuh. Kita nggak ngasih apa yang benar-benar dibutuhin sama tubuh kita. Nah, coba lihat 4 hal ini. Semua jenis tepung, nasi putih, gula pasir, sama goreng-gorengan. Kelihatannya biasa aja kan? Tapi ini dia biang keroknya. Bagi tubuh kita, ini semua tuh cuma gula sederhana. Kalau nggak kepake jadi tenaga, ya udah, mau nggak mau sama tubuh dijadiin lemak. Dan lemak inilah yang bikin peradangan di mana-mana. Peradangan yang jalan terus, itu akhirnya bisa bikin kondisi yang namanya usus bocor. Coba bayangin, dinding usus kita itu kan harusnya kayak benteng pertahanan, kokoh. Nah ini bentengnya jadi renggang, jadi bocor. Ini bukti nyata kalau usus itu pusatnya. Kalau benteng ini jebol ya, seluruh kerajaan tubuh kita bisa kacau balau. Biar kebayang dampaknya, Dokter Akbar ngasih contoh yang bikin kaget ya, seperti kasus ginekomastia ini. Ini bukti kalau makanan olahan itu benar-benar bisa merusak keseimbangan hormon kita. Efeknya itu bisa kelihatan langsung secara fisik dengan cara yang nggak pernah kita bayangin sebelumnya. Eits, tapi tenang dulu, ini bukan akhir dari segalanya. Justru, ini bagian paling kerennya. Begitu kita stop masukin biang kerok tadi ke tubuh, badan kita itu punya kemampuan super buat benerin dirinya sendiri. Serius, kayak punya tombol reset ajaib gitu. Yang terjadi itu kayak efek domino yang positif. Waktu lemak berkurang, itu bukan cuma soal angka di timbangan. Hormon kita jadi seimbang lagi, peradangan reda, bahkan sel-sel tubuh kita itu mulai bersih-bersih massal. Prosesnya keren banget, namanya autofagi. Dan lihat angka ini, 80%. Ini bukan main-main. Ternyata 80% sistem imun kita itu markas besarnya ada di pencernaan. Jadi, udah jelas banget kan, kalau kita mau punya badan yang tahan banting, ya beresin dulu pencernaannya. Itu kuncinya. Oke, terus gimana cara mulai perbaikannya? Solusi pertama yang paling powerful dari Dokter Akbar adalah puasa. Tapi, buang jauh-jauh pikiran kalau puasa itu nyiksa ya. Coba lihat puasa itu sebagai jadwal servis besar yang emang wajib buat tubuh kita. Analoginya pas banget. Bayangin deh, pesawat terbang. Supaya aman, dia harus rutin masuk hanggar buat servis besar kan? Nah, tubuh kita juga gitu. Puasa itu hanggarnya kita. Waktu di mana tubuh bisa istirahat dari tugas mencerna dan fokus buat benerin sistem, atur ulang semuanya, dan yang paling penting, mulai bakar lemak buat jadi energi. Kerennya lagi, ini tuh bukan cuma perbaikan sekali jalan. Udah ada ritmenya yang teratur banget. Ada riset harian, ada servis mingguan, ada pengecekan bulanan, sampai servis besar-besaran tahunan. Semuanya udah terjadwal. Nah, setelah sistemnya dibersihin lewat puasa, sekarang pertanyaannya, bensin apa nih yang bagus buat diisi ulang? Dokter Akbar bilang, kita tinggal pergi ke apotek alam. Semua yang kita butuhin itu udah disediain sama alam. Kuncinya ada di 5 kelompok ini. Ada probiotik kayak tempe yang ngasih bakteri baik, ada prebiotik dari buah dan sayur yang jadi makanan buat si bakteri baik, ada rempah dan rimpang yang jadi pemadam kebakaran buat peradangan, dan ada asam amino buat batu bata pembangunan tubuh kita. Lengkap! Dan lihat deh betapa gampangnya saran-saran ini buat diterapin. Ini bukan soal diet ketat yang bikin stres. Ini cuma soal ganti pilihan. Dari yang tadinya merusak, jadi yang menyembuhkan. Dan rasanya pun tetap enak kan? Setiap perubahan kecil ini ngaruhnya besar banget. Intinya, Dokter Akbar itu ngingetin kita tuh nggak perlu nyari-nyari formula canggih dari luar negeri. Cetak biru kesehatan kita itu udah ada di sini, di sejarah kita sendiri. Coba lihat lagi deh kebiasaan nenek moyang kita. Sederhana, tapi ternyata jenius. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling akhir. Dan mungkin ini adalah bagian yang paling penting.
Karena sehat itu ternyata bukan cuma soal fisik, bukan cuma soal makanan. Ini soal kenapanya. Kenapa kita mau sehat? Kalimat ini benar-benar ngena. Jadi, tujuan kita sehat itu bukan buat pamer badan bagus atau biar kelihatan keren, tapi ini adalah cara kita berterima kasih. Biar kita punya tenaga buat ibadah, biar kita punya energi buat berbuat baik, biar kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita. Jadi, niat itu mengubah segalanya. Minum segelas kunyit hangat, itu bisa jadi cuma sekedar minum. Tapi kalau diniatkan untuk merawat tubuh sebagai amanah dari Tuhan, minuman sederhana itu bisa jadi bernilai ibadah. Setiap suapan, setiap tegukan, jadi punya makna. Nah, sebagai penutup, pertanyaannya kembali ke Anda. Setelah mendengar semua ini, ada nggak satu aja perubahan kecil yang mau kamu coba lakukan hari ini sebagai langkah awal untuk lebih menghargai tubuhmu? Terima kasih sudah menyimak paparan kali ini.